Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aska Kalau Lutfi dengan NIM 21309, Program Internasional IUP 2019. Sebelumnya saya mohon maaf kepada dokter pemeriksa dan juga pengawas daripada video ini. Saya mohon izin dan juga permintaan maaf dikarenakan kondisi saya saat ini tidak memungkinkan untuk meminta bantuan kepada teman maupun kerabat maupun keluarga. Baik, hari ini saya akan membawakan BCCT B5 Eye Examination. Saya akan langsung mulai saja. Saya sebagai dokter, untuk pasien dan sebagai dokter, saya akan menggunakan diri saya sendiri. Saya akan memulai dengan pertama-tama membiarkan pasien masuk ke dalam, lalu memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Dr. Aska sebagai dokter yang sedang berjaga pada klinik pada sore hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Lalu saya akan membacakan pasien. Pasien kali ini merupakan Bapak Doni dengan 55 tahun, laki-laki, petani, menikah dengan duda sejak 3 tahun yang lalu. Pendidikan terakhir SMK. Baik. Lalu saya akan menggunakan metode old chart, di mana saya akan mencari tahu onset, location, duration, karakteristik, aggregation, relation, sama treatment. Di mana dengan menggunakan open-ended question, menanyakan pertanyaan yang dibutuhkan untuk pasien. Dalam hal ini, pasien mengeluhkan penglihatan kabur sejak 2 hari ini, dengan hal-hal yang memperburuk keluhan pada malam hari dan yang mengurangi keluhan tidak ada. Pasien merasakan penglihatan kabur, keluhan dirasakan sejak pagi hari. Pasien tidak merasakan mata merah, gatal, dan nyeri sebelumnya. Pasien mencoba ke optek sore harinya untuk mengecek penglihatannya dengan kacamata plus dengan ukuran plus 3D. Sebelumnya pasien telah disarankan untuk menggunakan kacamata tapi tidak memakainya. Riwayat pengobatan sekarang tidak ada. Riwayat penyakit dulu ada kencing manis disangkal, namun pasien bercerita bahwa sejak 2 tahun yang lalu sering kencing malam hari, sering minum, merasa haus, dan banyak makan. Penyakit kronis tidak terdeteksi. Riwayat penyakit keluarga dan lingkungan, riwayat kencing manis positif pada ibu dan 1 saudara perempuan, riwayat kebiasaan sosial, olahraga sesuai seminggu sekali, dan diet dengan makanan non nasi, karbohidrat. Mempunyai kebiasaan makan gorengan minimal 5 gorengan setiap harinya dan minum teh manis 3 kali sehari. Pasien suka sayuran yang berkuah santan. Baik. Saya akan menanyakan yang berhubungan dengan matanya sendiri, seperti sudah berapa lama penglihatannya kabur, apakah bisa melihat dengan jelas, atau apakah ini hanya untuk barang yang dekat atau barang yang jauh. Saya akan menanyakan dengan open-ended question dengan tujuan pasien bisa menjawab dengan menceritakan keadaannya tanpa terpaksa untuk menjawabnya. Saya merasakan apakah ada keluhan lainnya, apakah ada nyeri di bagian mata atau sekitarnya, atau ada keluhan di bagian tubuh lainnya, apakah hanya di mata saja. Baik. Pasien juga datang dengan agak sering menabrak dan berubah sebelum berjalan dan menuju ke tempat duduk. Pemeriksaan pasien ini menandakan bahwa pasien mengalami gangguan pada penglihatannya. Baik, saya akan memulai prosedurnya. Saya akan memberikan inform konsen. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan mata kepada Bapak. Bapak nanti bisa pindah kepada kursi yang telah disediakan dan saya akan memeriksa mata Bapak. Apakah diperbolehkan? Baik, kalau diperbolehkan, prosedur akan saya mulai. Prosedur pertama kali adalah pemeriksaan dengan Snellen chart. Pemeriksaan dengan Snellen chart, di mana pasien diminta untuk duduk 5-6 meter daripada Snellen chart sendiri. Lalu diminta untuk duduk seperti ini, dan dari 5-6 meter, jika pasien memakai kacamata, saya akan meminta untuk melepasnya. Pasien untuk menutup sebelah matanya satu seperti ini, dan saya sebagai dokter akan menggunakan petunjuk, di mana untuk menunjuk Snellen chart dari huruf paling besar hingga paling kecil, di mana dimulai dengan huruf E dan pelan-pelan menuju ke bawah hingga tidak bisa membaca. Saya meminta pasien untuk menutup mata tanpa memberikan tekanan dan memandang ke depan dengan santai tanpa memicikan mata. Minta pasien untuk lalu gunakan menghitung jari, gerakan tangan, dan juga daya tangkap terhadap cahaya dengan cara yang benar. Dimulai dari paling atas hingga paling bawah. Jika pasien tidak bisa membaca huruf paling atas, saya akan melakukan tes penglihatan dengan cara melambaikan tangan dari 5-6 meter dengan bilang, Pak, apakah ini terlihat? Jika tidak terlihat, saya akan mulai maju hingga 1 meter. Dan jika masih tidak bisa melihat, tidak terlihat, saya akan melakukan pemeriksaan refleks mata dengan cara menggunakan pen light dan menyerainya dari atas, bawah, kanan, kiri sambil menanyakan, Pak, ini dari mana? Pak, ini dari arah mana? Dari arah mana, dan dari arah mana. Jika pasien lalu saya akan mencatat respon pasien, dan setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dengan kertas merah dan kertas hijau, di mana saya akan menyodorkan pen light melalui kertas merah dan kertas hijau. Lalu setelah itu saya akan menanyakan, Pak, apakah warna itu terlihat, dan saya akan meminta untuk menjelaskan warna apa itu.
Setelah pemeriksaan visus selesai dengan Snellen chart, saya akan lanjut ke pemeriksaan. Saya akan lanjut dengan pemeriksaan gerak bola mata. Sekarang saya akan berada seberang-seberangan dengan pasien dengan jarak minimal 60 cm. Dengan jarak 60 cm. Di mana saya akan meminta pasien untuk dan sorotkan lampu kepada mata pasien. Kepada mata pasien seperti ini, diguna untuk memeriksa refleks kornea pasien. Dilihat apakah simetris, apakah terdapat perbedaan antara kornea satu dan lainnya, dan saya juga akan melihat apakah terdapat refleks yang dicari. Setelah itu saya akan memeriksa refleks daripada korneanya dengan cara menyalakan dan mematikan untuk refleks pupil dan juga korneanya. Setelah itu saya akan kembali tegak dan meminta pasien untuk mengikuti gerakan jari. Dengan cara, Pak, mohon untuk mengikuti gerakan jari saya tanpa menggerakkan kepala Bapak. Dan lalu membuat huruf seperti H besar. Dan mencatat daripada refleks daripada pasien tersebut. Apakah bisa mengikuti dengan baik tanpa menggerakkan bola matanya. Baik, pemeriksaan kedua adalah pemeriksaan lapang pandang, di mana saya akan meminta pasien untuk menutup satu matanya. Lalu dengan menggunakan jari saya akan meminta pasien untuk menandakan ketika ia melihat jari saya. Dilakukan dengan gerakan radial sentral, di mana dari atas seperti ini. Apakah terlihat, Pak? Dan pelan-pelan hingga membentuk dari 12 sudut. Dan saya akan menanyakan dan ingin menanyakan indikasi ketika pasien mampu melihat jari saya masuk ke dalam bola matanya, dalam lapang pandangnya. Selama pemeriksaan saya akan memastikan bahwa jarak jari saya dari pasien merupakan sama dengan tidak terlalu mendekatkan maupun menjauhkan dengan kurang lebih 60 cm. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan tekanan interokuler dengan cara meminta izin kepada pasien untuk menekan bagian dengan menggunakan jari telunjuk kanan dan kiri dan memijat sklera maupun palpebra sehingga dapat merasakan tekanan interokular. Jari lain saya tumpukan pada dahi dan dipijat seperti ini. Lalu pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan pupil anterior mata, segmen anterior mata dengan cara menggunakan pen light. Saya tunjukkan kepada mata dan saya nyalakan. Lalu ini dilakukan dengan posisi duduk lurus dengan pada pasien, dan saya akan menyalakan pen light dengan kira-kira satu jengkal atau 2 jengkal, dan saya melihat apakah refleksnya ada dan juga melihat apakah terdapat perubahan pada korneanya seperti abnormalitas, tidak simetris atau terlalu banyak gerak-gerak. Selain itu saya akan melakukan dengan cara segmen posterior juga dengan diarahkan dari samping mata dengan tujuan untuk melihat bagian bawah mata posteriornya. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan pada belakang kelopak mata dengan cara menaikkan kelopak mata dan membalikannya sedikit untuk melihat apakah terdapat abnormalitas, perubahan warna, atau terdapat kelainan lainnya seperti terlalu berdarah atau lainnya. Lalu terakhir saya akan meminta bilang kepada pasien bahwa pemeriksaan sudah selesai, dan saya akan meminta pasien untuk kembali saya akan melakukan pemeriksaan terakhir yaitu ontalopometer. Dengan cara menggunakan alat, saya akan dengan pelan-pelan dari jauh dan mulai mendekatnya dengan menggunakan jari telunjuk untuk sebagai fokus dan melihat pada ophthalmometernya. Lalu saya akan lakukan pada mata satunya juga dari jauh hingga dengan pelan-pelan dengan menggunakan jari telunjuk untuk fokusnya. Baik. Setelah itu pemeriksaan sudah selesai, saya akan meminta pasien untuk kembali kepada tempat duduk dan saya akan memulai fase edukasi. Baik Pak, pemeriksaan sudah selesai. Untuk kedepannya Bapak mengalami gejala pada matanya hingga terdapat gangguan pada mata yang menyebabkan mata Bapak rabun. Baik, saran dari saya, Bapak mengurangi makanan banyak gula-gulanya yang tadi bilang es teh manisnya diberhentikan dulu atau dikurangi, diganti dengan air putih, dan juga makanan gorengannya dikurangi dulu. Lebih baik jika diganti dengan makanan yang lebih sehat maupun tidak goreng-gorengan seperti lauk-laukan. Baik Pak, apakah ada yang dipertanyakan? Jika tidak, saya akan mengakhiri sesi kali ini. Baik Pak, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Nanti saya akan lanjutkan kepada sesi lainnya. Sebelumnya saya mohon izin selama pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan saya akan melakukan
cuci tangan dengan Alcuta dengan metode WHO 6 gerakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.